Universitas Labuan Batu, nomor induk mahasiswa 231310043, unit kerja di SMA Muhammadiyah 9 Kuala Lumpur. Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan ujian UKIN. Mari ikuti ujian UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mari sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan dipimpin dulu doanya oleh ketua kelas. Silakan. Siap gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Kepada Ibu Guru, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita timbulkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, ya. Nah baik anak-anak Ibu, sebelum materi kita mulai, Ibu mau absen kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir ya? Ais hadir? Aisyah, Alia? Hadir Bu. Hadir. Pak Reja? Hadir. Muhammad Fadri Tanjung? Hadir. Muhammad Yasir? Hadir. Rizky Bayu? Hadir. Siti Maisyarah? Hadir. Pria Agustina? Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua anak-anak Ibu ya. Ada semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Baik. Sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau tahu perasaan kalian sebelum pembelajaran dimulai? Ya. Silakan dulu dari sana. Silakan. Kasih emoji masing-masing. Kalau sedih ya buat sedih, bahagia ya buat bahagia. Nah, lanjut.
Semoga kalian bikin ibu bahagia juga ya. Baik, materi hari ini ya yang mau kita ambil itu tentang pembelahan sel. Sebelum ke pembelahan sel materi kita, apakah materi yang sebelumnya masih diingat? Apa materi yang sudah berlalu? Tentang substansi genetik. Substansi genetik di situ ada apa? Ada yang namanya DNA. Ada namanya DNA. Baik, kita lanjut ke materi kita yaitu membedakan mitosis dengan meiosis. Dan materi kita hari ini ada 2 poin. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis peran mitosis dan meiosis. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan mitosis dengan meiosis. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 2 pertanyaan. Apakah yang kalian ketahui tentang mitosis? Yang kedua, coba kalian jelaskan apa itu meiosis. Yang bisa menjawab? Betul? Pembelahan terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Ya, pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Ya, baik. Tadi udah ada kita mengetahui tujuannya dan apa itu meiosis dan apa itu meiosis. Yang pertama ini ada 3 pertanyaan ya. Mengapa kuku yang sudah dipotong dapat memanjang kembali? Yang kedua, ketika kita terluka, tubuh mengalami kerusakan jaringan. Namun, luka tersebut bisa pulih seperti semula. Mengapa demikian? Coba kalian amati dan pahami dan kalian dapat kaitkan dengan pembelahan sel secara mitosis. Adakah kaitannya? Ada. Ada ya? Ada. Yang kedua itu pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa jawab? Apa itu? Karena kuku mempunyai sel untuk membelah atau Kembang. Ya, itu permasalahan kita. Permasalahan kita hari ini yang pertama itu kuku, mengapa kuku bisa tumbuh kembali. Yang kedua, kenapa luka itu bisa tertutup kembali. Yang permasalahan yang kedua, tinggi badan kamu di atas rata-rata seperti ayahmu, sedangkan kakakmu cenderung lebih pendek, mirip dengan ibumu. Pertanyaannya, kenapa bisa ada perbedaan antara kamu dan saudaramu meskipun kalian berasal dari orang tua yang sama? Bagaimana ini? Ada? Nah, yang kedua, pernah nggak kamu merasa punya tampilan fisik kamu berbeda dengan kakakmu atau adikmu meskipun kalian berasal dari kedua orang tua yang sama? Pernah tidak? Oh, kakakmu pendek, tinggi. Pernah ya? Pernah. Nah, untuk menyelesaikan masalah kita, yang pertama kuku tadi bisa panjang kembali setelah dipotong. Masalah yang kedua, tinggi badan kamu berbeda dengan kakak atau adikmu walaupun kita masih dalam ibu atau masih dalam orang tua yang sama. Untuk menyelesaikan kedua masalah ini, perhatikan akan ibu tampilkan suatu tayangan video.
dua masalah yang kita hadapi tadi. Ya, yang pertama tadi masalah apa tadi? Saksikan atau kalian amati atau kalian lihat tayangan video tentang pembelahan sel, ya. Pembelahan sel itu pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Di mana pembelahan mitosis itu terjadi di autosom atau disebut dengan kromosom tubuh, ya. Meiosis di gonosom, yaitu pada kromosom kelamin. Nah, udah kalian pahami tadi videonya, maka selanjutnya kalian akan ibu bagi kelompok. Nah, sekarang ibu lihat ini kelompoknya udah terbentuk. Ibu akan membagikan yang namanya LKPD, ya, setiap kelompok. Silakan ambil dulu LKPD-nya. Ya, bisa. Kalian pegang ya LKPD-nya. Perhatikan di LKPD itu, ya, di halaman pertama itu sampul atau cover dari LKPD. Nah, di halaman yang kedua itu ada petunjuk untuk menyelesaikan LKPD, ya, ada petunjuknya. Lembar yang ketiga itu ada nama anggota kelompok. Kalian sebutkan nanti di situ atau tuliskan nama-nama anggota kelompok kalian masing-masing. Ya, ada yang pertama itu menganalisis permasalahan. Ya, di situ ada dua pertanyaan. Kalian bisa jawab di situ. Ya. Baru yang lembar yang keempat itu juga ada pertanyaan atau permasalahan yang kedua. Baru kalian jawab, diskusikan bersama kawan-kawannya, teman-temannya. Baru di situ ada materi tentang apa itu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan lembar terakhir itu hasil analisismu, ya, hasil analisismu di bagian lembaran terakhir. Dari penjelasan ibu tentang LKPD ada yang ditanyakan? Ada. Nah, untuk menjawab LKPD bisa menggunakan buku paket yang kalian bawa, bisa juga menggunakan internet. Ya, sumbernya bisa menggunakan internet, sumbernya bisa menggunakan buku paket untuk menyelesaikan LKPD. Silakan diskusi bersama kawan-kawan satu kelompoknya.
penyelesaian KBD-nya. Baik, kita masuk ke presentasi untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, sebelum kita presentasi, mari kita ice breaking dulu. Dengan cara apa ice breakingnya? Ya, kalau ibu bilang mekar, gini ya, kuncup, gini. Bisa? Mekar, kuncup, kuncup, mekar. Baik. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau ibu bilang mekar, berarti kuncup. Kalau kuncup, berarti mekar. Kalau yang salah, tidak boleh mengikuti selanjutnya. Cari nama ya. Oke. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Baik, tadi SPK udah selesai, udah gak tegang lagi. Kita lanjut untuk presentasi setiap kelompok. Kita mulai kelompok pertama. Silakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami tentang mitosis dan meiosis. Apakah yang kamu ketahui tentang masalah 1 dan 2? Berikut hubungkan hasil identifikasimu dengan mitosis. 1. Mengapa kuku yang sudah dipotong dapat memanjang kembali? Karena kuku mempunyai sel untuk membelah atau berkembang, karena itu kuku bisa bertambah panjang. 2. Ketika kita terluka, tubuh mengalami kerusakan jaringan, namun luka tersebut bisa pulih seperti semula. Mengapa demikian? Karena setelah terjadi luka pembuluh darah yang akan dengan cepat mengerus dan menutup supaya dari darah tidak keluar. Setelah itu, sel kecil darah atau trombosit akan bekerja. Sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua, presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ingin membahas pembahasan kedua. Soal yang pertama, tinggi badan kamu di atas rata-rata seperti ayahmu, sedangkan kamu cenderung lebih pendek mirip dengan ibumu. Perbedaan seperti ini adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Jawabannya, pembelahan meiosis. Kromosom dari ayah dan ibu bersatu secara acak dan menghasilkan sel-sel gamet dengan kombinasi gen yang berbeda-beda. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu pada saat pembuahan. Soal selanjutnya, pernahkah kamu merasa punya tampilan fisik kamu berbeda dengan kakak kamu dan adikmu meski kalian berasal dari kedua orang tua yang sama? Jawabannya pernah, karena adanya pembelahan meiosis. Lanjut di analisis pembahasan ketiga, berdasarkan pembahasan 1 dan 2 di atas, tuliskan peran mitosis dan meiosis. Peran mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan sel dan regenerasi sel. Sedangkan dari pembahasan dan kesimpulan yang kami telah bacakan, adakah ingin yang bertanya? Ya, silakan kelompok 1.
Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mitosis dan meiosis itu terjadi di mana? Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh teman kami. Kalau dia mitosis terjadi di autosom, kalau dia meiosis terjadi di gonosom. Itu jawaban dari kelompok 1. Gimana kelompok 1? Baik, kami tutup presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok. Ayo kita lanjut kelompok yang terakhir. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membacakan hasil analisis kami tentang perbedaan mitosis dan meiosis yang akan dijelaskan oleh Kela dan Tangga. Yang pertama yaitu sasaran sel mitosis adalah autosom, sedangkan sasaran sel meiosis adalah gonosom. Yang kedua, tujuan dari mitosis yaitu pertumbuhan, regenerasi, dan perkembangan sel. Sedangkan tujuan dari meiosis yaitu reproduksi yang menentukan sel kelamin. Dan yang ketiga, jumlah kromosom sel anak pada mitosis 2 kali dan jumlah kromosom sel anak pada meiosis 4 kali. Dan yang keempat, proses pembelahan mitosis terjadi 1 kali, sedangkan proses pembelahan meiosis terjadi 2 kali. Kesimpulan kami tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama yaitu pertumbuhan sel ada 2, yaitu mitosis dan meiosis. Yang kedua, mitosis terjadi di sel somatis. Yang ketiga, mitosis itu autosom, sedangkan meiosis itu gonosom. Yang keempat, mitosis ada 2 sel, sedangkan meiosis ada 4 sel. Yang kelima, mitosis diploid dan meiosis haploid. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah presentasi ya setiap kelompok 1 sampai kelompok yang kedua menunjukkan hasil yang baik dari hasil kerjasama di setiap kelompoknya. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir itu udah mengemukakan hasil dari diskusinya bahwa ada 2 masalah tadi kita kan. Yang pertama, ya kenapa kuku itu bisa tumbuh kembali setelah dipotong? Kenapa luka bisa sembuh kembali dan bisa tertutupi kembali lukanya? Yang ketiga apa? Kenapa ada perbedaan tinggi antara kakak, abang, dan adik terhadap diri kita ataupun terhadap orang tua? Makanya dari masalah 1 dengan masalah yang selanjutnya itu ada yang namanya istilahnya pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Kalau tadi potongnya kuku dan tumbuh kembali itu terjadi pembelahan sel pertumbuhan. Nah, kalau tadi ya luka bisa tertutup kembali itu terjadi pembelahan untuk perbaikan dan terjadinya perbedaan tinggi itu pada pembelahan meiosis, yaitu pada pembelahan reproduksi. Nah, itu hasil presentasi dari kalian tadi, presentasi kelompok 1 sampai kelompok 3. Mari kita tarik kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan yang pertama apa yang bisa kita ambil? Pembelahan sel tadi ada berapa? 2. Pertama pembelahan
Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, mitosis terjadi di mana? Lanjut. Apa lagi kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa itu? Mempunyai 2 sel. Iya. Sedangkan meiosis mempunyai 4 sel. Ya. Yang selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yaitu pembelahan mitosis dia. Iya. Yang pembelahan sel meiosis. Nah, jadi kalau dia mitosis dia 2 sel, meiosis dia membelah menjadi 4 sel. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini. Nah, maka Ibu akan mengambil evaluasi hasil pembelajaran hari ini. Silakan ambil kertas 1 lembar, buat namanya. Udah diambil kertasnya ya, sudah diambil kertasnya 1 lembar, buat namanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa macam pembelahan? Yang kedua, jelaskan tempat terjadinya pembelahan tersebut. Silakan dikerjakan. Sampai di sini, dan untuk materi selanjutnya kita masuk ke materi tahapan-tahapan pembelahan sel meiosis dan mitosis.